Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Siap praktek coaching ya? Insya Allah siap. Ada yang belum masuk? Satu lagi kayaknya ya. 9, 10, 11, 12. Baiklah Bapak Ibu. Kita buka aja ya. Mudah-mudahan sebentar lagi teman satu lagi udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baiklah, Bapak Ibu semua, kita sesuai dengan jadwal kita. Jadi hari ini adalah kegiatan ruang kolaborasi sesi kedua ya. Jadi modul 2.3 itu coaching untuk supervisi akademik. Marilah Bapak Ibu kita fokuskan hati setelah pikiran kita semua sehingga dalam kegiatan ini kita bisa menjalankan dengan baik ya, sesuai dengan harapan kita semua. Perlu diketahui ya, yang sesi kedua ini kita biasanya kita 3 jam pelajaran ya. Jadi sesi praktek coaching ini hanya 2 jam. Jadi kita nanti selesai jam 17.00. Kita mulai jam 15.30, selesai jam 17. Jadi cukup singkat, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Seperti yang saya sampaikan kemarin, yaitu identitas modulnya, saya bacakan yang khususnya aja ya. Jadi saya ulangi, capaian khusus modul 2.3 ini adalah Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep coaching secara umum, kemudian membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya seperti mentoring, konseling, serta fasilitasi ataupun training. Selanjutnya, Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan coaching ataupun konsepnya dalam dunia pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk rekan sejawat. Kemudian bisa menjelaskan apa sih paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Nah, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip seperti apa, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan atau berpraktik dengan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, tidak keluar dari prinsip-prinsip coaching. Kemudian mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsipnya dengan supervisi akademik, karena tujuan utamanya adalah untuk supervisi akademik. Kemudian membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi yang saya sampaikan di yang nomor 2 tadi ya. Selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan coaching dengan alur tirta. Jadi ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab bagaimana melaksanakan ataupun merencanakan suatu aksi tersebut. Kemudian mempraktikkan 3 kompetensi di coaching ya. Jadi
mempersiapannya ataupun coaching present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berobat serta percakapan coaching. Kemudian menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi coachnya di sekolah. Kemudian berikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian praktikan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Itu udah tentu seperti itu ya. Jadi agenda kita siang menjelang sore hari ini adalah pembukaan, kemudian aktivitas sesi ulang kolaborasi ataupun praktik, kemudian review pembelajaran dan penutup cukup singkat ya. Kemudian perinciannya ataupun skenario-nya pembukaan sekitar 3 menit, penjelasan tujuan 5 menit, kemudian instruksi coaching 5 menit, kemudian diskusi dalam kelompok ataupun spesifik lah praktek coaching 30 menit, kemudian mengisi lembar refleksi itu dilaksanakan tentunya setelah melaksanakan coaching ya Bapak ya. Kemudian menyampaikan hasil refleksi diri coaching. Kemudian penutup. Baiklah, Bapak Ibu, kita awali kegiatan Rukol yang sesi kedua ini dengan berdoa ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan kemudahan untuk menjalankan tugas-tugas khusus untuk kita semua dalam dunia pendidikan, mendapatkan kemanfaatan ataupun keberkahan dari ilmu yang sudah kita pelajari maupun kita praktekkan dalam kehidupan pembelajaran atau kehidupan pendidikan. Boleh selanjutnya ke ice breaking. Siapa yang sudah siap? Siapa yang bertugas? Mau kita lewati aja. Insya Allah Bapak Ibu udah siap ya, udah konsentrasi, udah fokus ke sini ya. Baiklah kalau untuk menyikat waktu, kalau yang belum siap, nggak apa-apa, kita ini aja. Kita langsung gini aja Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi, tujuan pembelajaran atau tujuan sesi yang kedua ini adalah Bapak Ibu bisa mempraktikkan alur percakapan coaching dengan alur cerita ya tentunya, dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan sesama rekan JKP. Kita lanjutkan seperti biasa, kesepakatan belajar masih yang saya tayangkan ini ya. Bapak Ibu bisa memiliki kesempatan yang sama
kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka yang lain mendengarkan. Ini udah otomatis pasti ya. Kalian berdebat setelah dipersilahkan, kemudian berpartisipasi penuh. Mau nggak mau itu pasti. Jadi mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira, mudah-mudahan, kemudian saling membantu berkolaborasi, kemudian mengawali dan akhiri kegiatan. Nah, boleh berbantun. Tidak pun itu nggak begitu kita bermasalah. Reviewnya nanti ya. Nah. Bapak Ibu, jadi kita nanti langsung masuk ke boardnya masing-masing. Ini di LMS udah saya bagi menjadi empat bor ya. Empat bor nanti Bapak Ibu langsung ke sana. Yang kelompok yang Bu lister kelompok 4 ya. Nah, yang kelompok 4 roomnya jangan dimatikan ya. Jadi videonya tetap dibuka supaya main roomnya tetap ada kegiatan. Jadi yang lain jangan keluar dari main room, tapi mic serta video dimatikan. Kemudian Bapak Ibu masuk ke boardnya masing-masing. Jadi kelompok 1 bor 1, kelompok 2 bor 2, kelompok 3 bor 3, kelompok 4 bor 4. Nah, jangan keluar dari main room ya Bapak Ibu ya, dan keluar cuman mic-nya serta video dimatikan. Kemudian nanti Bapak Ibu nanti bisa saya jadikan admin sehingga Bapak Ibu bisa merekam sendiri. Kemudian ya yang saya sampaikan tadi yang kelompok 3 tadi videonya kalau video apa ya? Ya videonya jangan dimatikan ya, jangan di-off-kan. Bu Listi, Bu Hayu sama Bu Retna. Jadi nanti setelah selesai, jadi waktunya 30 menit ya, ya plus minusnya ya. Namanya kadang kita berbicara mungkin agak lebih dikit tidak masalah. Jadi sekitar 15 menit. Kemudian setelah selesai nanti Bapak Ibu langsung ke bor. Nah, kemudian di bor nanti Bapak Ibu akan membuat ataupun membuat refleksi yang seperti yang kemarin. Mudah-mudahan refleksi yang dibuat mungkin lebih baik daripada yang kemarin karena Bapak udah mempersiapkan, udah berlatih. Jadi setelah kita praktek mungkin ada perubahan pada hasil dari refleksi. Itu harapan kita ya. Sebelum ke bor, ada yang mau disampaikan? Bu Ayu? Maksudnya video yang tidak dimatikan tuh video yang di bor utama ini, Bu? Yang main room ya. Iya, nggak dimatikan Jadi videonya. kan biasa Bapak kan ini ngeklik yang ini kan, yang gambar gagang telepon itu kan, sehingga Bapak kan keluar. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah keluar, cuman dimatikan ini mic sama videonya. Bapak Ibu masuk. Jadi di atas nanti Bapak Ibu ada dua room, ada room main room, ada bor yang punya Bapak Ibu sendiri. Ya, yang kelompok 4 tadi, Bu. Yang tidak dimatikan tuh videonya di sini apa di bor 4? Video yang di sini. Di sini nggak dimatikan. Tapi dimatik mic-nya coba nanti saya cek ya. Nanti kalau kira-kira terganggu mic-nya saya suruh matikan. Tapi nanti dicek di chat room ya. Misalnya kan ada tandanya kalau di main room kan QAB kan, ini ya kan, linknya itu kan QAB. Kayak itu kan beda-beda.
Jadi tandanya kalau main room itu QAB. Jadi Bapak tidak bingung nanti. Mana? Bu Ayu udah? Sudah, Bu. Mbak Wanda, silakan. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Bu, tadi keluar nggak bawa jas hujan, pas bawa laptop akhirnya agak terlambat sedikit. Mohon maaf Ibu. Jadi, terus mau yang saya tanyakan terkait ini Bu, nanti 30 menit itu total dari kelompok kami, Ya. kelompok saya dengan Ya, Pak Indra nih Bu. Udah berdua 30. Jadi hitung-hitung ya sekitar 15 menit. Mungkin lebih dikit nggak apa-apa. Jadi mungkin 35 masih bisa ditoleransi. Oke, siap. Terima kasih Bu. Berarti ini nanti di main room-nya semua tidak boleh out nggih. Nanti masuk ke bor yang di bawahnya tadi Bu nggih, di main room-nya di bawahnya main room niku nggih. Iya, betul. Oke Bu, terima kasih. Nanti yang merekam yang saya jadikan host ya. Bapak Ibu yang merekam salah satu aja kan? Apa dua-duanya mau jadi host? Salah satu aja nggak apa-apa ya? Menurut saya Gimana? gimana kalau salah satunya, Bu? Ya. Jadi boleh. lebih fokus nanti. Oke, jadi tidak usah gonta-ganti kan? Iya. Nanti yang di-upload yang Bapak Ibu jadi coach. Artinya dipotong, Bu ya? Videonya dipotong sesuai dengan posisi kita, Bu? Iya, betul. Gitu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Mohon izin Ibu, berarti nanti kan ada 2 sesi, berarti yang kita jadi coach itu yang diambil, yang kita jadi coaching itu nanti diambil teman-teman yang Bu nggih. Yang teman juga sewaktu jadi masing-masing yang jadi coach. Yang gitu. coaching nggak usah. Jadi penilaian di coach. Siap Ibu nggih. Berarti nanti dipotong Bu nggih, diedit dipotong. Ya, kalau mungkin misalnya Pak Wanda sama Pak Indra ya. Nah, itu nanti Betul. yang mungkin yang pertama mungkin Pak Wanda duluan kan. Jadi Pak Wanda ngambil yang awal. Nah, dipotong yang belakangnya. Nah, nanti pas Pak Indra mengambil, Pak Indra motong yang depannya. Iya Bu, terima kasih. Nanti kalau memposisikan ini udah tahu kan, itu nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi biar gambarnya tuh nggak kecil sebelah. Kadang kalau kita berdua kan agak kecil. Jadi dipasang pin biasanya Pak Wanda ya. Nggih Bu, nggih. Jadi dua-duanya dipasang pin biar posisinya tuh seimbang kanan kiri. Kan kalau kita berdua itu kan kadang satunya misalnya saya buka ya, terus yang kawanku tambah besar, terus yang saya jadi tambah kecil. Jadi pas nanti videonya kayak duduknya nggak sama. Itu kayaknya begitu ya Bu Bin ya. Posisinya biar posisinya bisa seimbang di pin ya Bu Bin ya. Dalam rekaman nanti berubah nggak? Waktu tampilannya itu. Menurut saya mboten Bu, tetap. Oh biasa, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tetap sama besar ya? Nggih. Walaupun nggak dipin ya? Nggih, terus masalah rekaman tadi Bu, nyuwun sewu. Mungkin dua-duanya bisa merekam, mungkin nanti jika salah satu ada yang bermasalah, yang satu masih bisa punya cadangan. Oh boleh. Nggih, mungkin seperti itu. Kalau nanti hanya satu yang merekam, terus ternyata mungkin ada kendala, jadi nggak punya rekaman. Mungkin dua-duanya bisa merekam untuk mengantisipasi jika salah satunya ada masalah. Memang itu lebih aman ya. Iya. Maka saat tadi saya tawarkan apa salah satu apa dua-duanya gitu kan. Berarti kalau dua-duanya tetap rekam dari awal ya?
iya, semuanya merekam dari awal. Ya, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, silahkan masuk ke roomnya masing-masing. Iya, iya Pak. Sebentar, 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 sebentar. Pak Yuda, tolong di main room-nya dimatikan, G. Siap. Ibu Ani udah bisa merekam, Bu Dia juga ya. Merekam nggak? Udah ini kan aman kan Bu Dia, Bu Ani? Yang segitiga ini ada kanan, bawah kanan tuh ada yang ada segitiga, ada lingkar, ada segi empat itu diklik muncul record. Nah, itu start ya, di start. Udah ini ya itu start. Nanti Bu Ani ini kan, kalau udah Bu Ani udah aman, ini kan Bu Diah ya. Saya masuk ke bor yang lain dulu. Cara merekamnya gimana Pak? Iya. Panda, Pak Indra sudah ya, sudah aman ya, bisa merekam kan? Oh, ya maksudnya ininya udah tahu kan? Iya.
Ini yang klik kan ini yang ada segitiga sebelah kanan bawah itu kan, diklik kanan bawah. Ada segitiga, ada segi empat, ada lingkaran itu. Nah, itu klik, muncul record atau rekaman. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris. Nah, itu diklik, bawahnya ada star. Pastikan star dulu. Udah muncul apa tanda merah di atas, kiri, harus pastikan itu dulu. Tanya. Yang rekodnya tuh. Enggak usah. Ini aja, yang fokus ke rekodnya aja. Rekod, bawahnya ini kan ini digeser-geser kan keluar star kan. Nah, udah keluar star, udah aman. Ya, kalau udah ada tanda merah otomatis udah aman. Nah, dah. Ya, Pak Indra, silakan komunikasi dengan Pak Wanda ya. Saya ke kelas lain dulu. Aduh. Udah muncul Pak Yuda, udah. Belum muncul Bu Ibu. Yang tiga ini saya klik. Oh, ada Bu. Muncul Bu. Muncul Bu. Muncul Bu Ibu. Udah Pak Yuda udah aman. Bentar. Matikan mic sama videonya ya. Kan yang saya sampaikan tadi, jadi nggak terganggu. Udah aman Pak Yuda? Agung? Ya, Udah muncul kan rekamannya kan? Udah Pak Yuda, Agung, saya ke udah. udah Bu. Muncul rekaman Bu. Yang penting udah muncul tanda rekaman, itu udah aman. Iya. Udah muncul Bu Lis, Bayu.
Udah bisa merekam? Masih proses, Bayu. Sudah ya? Udah aman? Bu Lis, Bayu, Bu Retno udah aman kan? Ah, 30 menit. Berarti 45 ya? 45. Kan bertiga. Ya, plus lebih dikit nggak apa-apa. Kita kalau bisa kan kita juga melihat ini kan ada waktu di laptop ada itu kan atau pakai jam juga boleh atau pakai HP juga atau pakai apa, stopwatch juga boleh. Kadang takutnya pas telepon nanti mengganggu gitu kan. Oh ya, kan ada perkiraan. Oh, pertanyaan sekitar ini. Ah, lebih dikit nggak? Saya nggak masalah. Ah, kurang dikit pun nggak masalah. Ah, asal jangan sampai 25 menit itu kan kasihan temennya lagi. Ya, jangan 10 menit. Jangan 10 menit. Ya, belas-belasan lah. 13, 14. Nah, gitulah. Antara 14, 15, 16, 17, 18 masih boleh. Nah, plus minus 3 menit lah. Aman. Saya keluar dulu ya. Saya matikan. Ya, sebentar. Ini Bu Ayu udah aman. Sebentar ya. Bu Win apa Bu siapa ini? Yang mau bicara kelompok berapa ini? Oh, Bu Retno. Gimana? Mau hentikan dulu boleh? Mau langsung nggak? Berarti potong di ininya nanti kan? Apa aja dipotong nanti kan? Pas ada bicara saya ini kan pasti kan nggak masuk. Potong dari situ. Atau pas nanti sekarang matikan, yang penting pastikan bisa merekam. Boleh boleh matikan boleh, nanti di apa itu di on kan lagi, nggak apa-apa. Saya keluar dulu ya. Bu, Bu Ani sama Bu Dia kalau mau dimatikan dulu nggak apa-apa, baru start nggak apa-apa. Jadi yang tadi matikan rekamannya kan, terus pas mulai dihidupkan. Jadi nggak payah banyak motong gitu nah. Jadi awalnya udah langsung start gitu ya. Jadi diulang lagi, diklik lagi. Nah, udah. Aman?
Bu, yang kelompok 4, tolong video yang di main room dihidupkan ya. Iya. Kelompok 4, tolong videonya di main room dihidupkan. Yang QAB, diklik lagi, Bu Lis, Bu Hayu, sama Bu Retno, hidupkan videonya. Biar ada kegiatan. Hmm. Bu Ayu, silakan hidupkan ininya, videonya, Bu, sama Bu Retno. Main room yang QAB, Bu Hayu sama Bu Retno. Yang QAB, yang room satunya lagi, tolong dihidupkan ya videonya. Bu Ayu yang belum kelihatan.
Kadang Iya, balik kemana? Kelempar ya? Sebentar, sebentar Bu Maryuti, saya keluar ini. Ya? Sinyalnya tidak baik-baik saja. Bu, dia yang rekam siapa? Kalau kira-kira berat, salah satu aja. Yang rekam salah satu aja. Mungkin Bu Win udah merekam. Mungkin ya. Kayaknya pastikan ada yang merekam ya. Ya.
Bu Retno tolong yang tidak praktek matikan videonya ya, biar layarnya 2 orang saja. Lupa saya tadi ini mengingatkannya. Coba nanti kalau kalau masih ada waktu ya. Bisa nggak? Bisa diedit. Oh iya dah. Kalau bisa diakali silakan, tapi seandainya yang agak ini Bu Retno nanti kalau seandainya ada waktu mengulang Bu Retno tutup dulu videonya. Off kan dulu ya Bu Retno. Silakan lanjut. Nah, gitu. Ya, boleh, Kak. Intinya videonya nggak kelihatan. Kan tetap bisa merekam walaupun nggak ada walaupun off ini kameranya. Silakan.
Bu Diah, tolong matikan video di main room.
Lis, Bu Lis, videonya dimatikan dulu. Jadi, maaf, yang kelompok 4, Bayu, 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 bentar. Al, Bu Hayu, Bu Retno, Bu Hayu. Kalau yang tidak praktik, videonya matikan dulu. Ini Bu Lis masih kelihatan yang di main room-nya. Di main room-nya belum, di main room-nya. Sekarang yang main, yang praktek Bu Retno sama Bu Lis ya. Nah, berarti Bu Hayunya tutup videonya baik di room ini maupun di main room, Bu Hayu. Bu Hayu, tolong Bu Hayu. Itu masih kelihatan Bu Hayu. Bu Hayu videonya dimatikan dulu, baik di main room maupun di yang di ini, di bornya. Ya, nah, jadi di room itu yang kelihatan yang bicara saja. Oke, silahkan lanjut.
Udah kembali semua? Ini ya tolong Pak, itu Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah tenang? Sudah tenang. Apa masih bertanya-tanya? Sebenarnya waktunya itu udah pas ya. Tapi Bapak Ibu masih harus membuat refleksi. Silakan kalau tadi udah ada yang selesai buat refleksi, silakan disampaikan. Bentar ya. Silahkan Bu Lis. Tadi saya masih. Terima kasih Bu Maryuti untuk waktunya. Saya ingin merefleksi dari apa yang saya lakukan hari ini bersama teman-teman di kelompok 4. Sebenarnya tidak jauh beda dari kemarin sih Bu. Soalnya tadi fokus saya juga sempat menghilang ketika saya mendengar suaranya Bu Ani. Maaf Bu, saya leave room gitu. Saya keluar room gitu. Saya jadinya langsung juga buyar. Terus sesekali juga mendengar suara Bu Maryuti tadi. Saya juga jadinya merasa itu hilang fokus juga. Jadi untuk kembalinya agak tadi sampai di mana ya, seperti itu. Tapi ya segera kembalilah, mungkin ada yang terlupa tapi enggak apa-apa Bu. Saya sudah bisa kembali fokus. Ya, itu terus ketika saya menjadi coach, mungkin memang jawaban saya itu kurang panjang lebar Bu. Jadi tidak ada hal yang saya pikirkan lagi, saya hanya memikirkan hal itu, jadi ya yang saya bicarakan ya apa adanya. Terima kasih Bu, refleksi saya setelah yang saya lakukan hari ini itu, terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya nggak ada yang salah. Nah, tinggal kita jam terbangnya kan baru sekali, masih dimaklumi ya Bu Lis dan juga dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya. Kita perasaan sudah apa ya di sini udah penuh ya yang mau disampaikan, tapi mungkin begitu direkam mungkin ada mentalnya ada agak ini, jadi begitu ada dengan sedikit itu juga mungkin teknik tadi ya. Sebenarnya tadi lah dikasih waktu sekitar 5 menit untuk apa ya menyiapkan perekaman ya, tapi buktinya setelah saya masuk ke bur 1 menunggu bisa merekam. Oke, saya nggak bisa meninggalkan room sebelum ini Bapak Ibu bisa merekam kan? Karena dari saya mikir kembali kan, saya pastikan udah bisa merekam, baru saya pindah. Rupanya menyusun hal seperti itu butuhkan waktu, nggak sebentar. Sampai ke room 4 kan, saya itu urutkan dari room 1, 2, 3, 4 kan. Rupanya yang membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Jadi mungkin yang kelas 1 yang udah siap, ada yang kebetulan tadi Bu Ani menghilang, entah kemana tadi kan. Jadi saya ngulang lagi, Bu Aninya hilang, Bu Win juga kemana Bu Ani, jadi belum direkam, jadi saya kembali lagi ke situ. Jadi ini pembelajaran juga ya, jadi memang persiapan yang kita siapkan waktu 5 menit rupanya tidak cukup. Jadi mohon dimaafkan tadi secara teknikalnya tuh kurang pas, jadi sini udah siap tapi yang masih terdengar seharusnya tadi saya langsung off-kan aja kan, saya matikan, tapi karena apa ya, saya nibang-nibang yang lain itu kan ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya. Terima kasih ya Bu Lis. Yang lain tadi Pak Yuda ya.
Ya Bu, jadi yang kedua saya Bu. Ya, Eh, saya sendiri untuk refleksi saya sendiri Bu ya, hasil refleksi saya itu dalam menanggapi kenaikan siswa itu saya udah banyak coba cara. Jadi di antara teguran atau mungkin mengingatkan atau pendekatan persuasif atau mungkin biprosi dan pelajaran untuk anak yang mungkin kinesthetik. Nah, jadi saya juga membuat ini Bu, suatu cara lain selain itu semuanya, yaitu membuat shock terapi ke anak. Dan saya yakin dari 60% saya bisa naik ke 9% Bu, untuk bisa mengkondisikan kelas saya. Untuk umpan balik dari Coce sendiri, saya sangat respect karena dia memahami dan mencoba jadi pendengar yang baik Bu ya, untuk permasalahan saya dan mendorong saya untuk berani melakukan hal yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja Bu yang saya sampaikan untuk refleksi saya sendiri sebagai coach Bu ya, gitu. Ya, makasih Pak Yuda. Sama-sama Pak Bu. Refleksi sewaktu jadi coach ya, karena coach itu tergantung coachnya. Iya, Kalau yang pintar menggiring, coachnya bisa bercerita. Bisa aja kan coachnya Iya. diam, karena pertanyaannya nggak berbobot itu kan. Iya. Jadi kita memang kolaborasi ya, tapi yang megang peran itu sebenarnya coachnya, bukan coachinya. Bagaimana Bapak Ibu bisa menggiring biar coach itu bercerita, biar coachnya itu tentunya dengan teknik bertanya yang ini ya. Jadi yang disampaikan yang bukan sewaktu jadi coach ya, sewaktu jadi coach. Silakan Pak Wanda. Tadi urut yang tadi habis Pak Wanda siapa ya? Terhapus tadi. Bu, Silakan yang lain resen biar nampak lagi. Bu, terima kasih. Pak Wanda. Refleksi saya tentang kegiatan hari ini terkait saya menjadi tadi sempat saya ketika waktu jadi coach itu panjenengan suaranya masuk itu saya juga ngeblank berarti waktu Pak Indra bertanya terus saya minta diulang lagi pertanyaannya. Ya, waktunya mau saya jawab itu apa tadi pertanyaannya, waktu panjenengan masuk suaranya terus hilang lagi fokusnya, sama kayak Bu Iya. Sama Bu Lis tadi. Itulah ya. tekniknya Terus ya. untuk yang untuk coachingnya ini ya, alhamdulillah Bu, saya bisa memberikan banyak pertanyaan nggih. Pak Indra juga banyak bercerita tentang permasalahannya tadi, dan alhamdulillah meskipun mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin kurang berbobot nih, kalau saya rasa mungkin kurang pas atau kurang sesuai, ya mungkin perlu latihan lagi Bu, ya perlu untuk memahami lebih lagi, perlu latihan lagi supaya jiwa coachingnya itu nampak atau bisa berperan lebih baik lagi. Kanten Ibu, kurangnya saya terima kasih kepada Pak Indra nih. Secara pribadi juga terima kasih. Oke, terima kasih Anda. Bu Retno, silakan Bu Retno. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Tadi refleksi saya selama menjadi coach itu saya bercerita panjang lebar Ibu, sampai 15 menit lebih. Tadi saya dengan Bu Ayu itu, mungkin saya pertanyaan berbobot dari Bu Ayu, jadi saya bisa bercerita banyak dan bisa curhat banyak. Terus kemudian saat saya menjadi coach, karena saya mungkin
memberikan pertanyaan kurang berbobot nggih, dan kurang terlatih, dan saya sendiri orangnya juga nggak terlalu banyak omong. Jadi tadi saya saat menjadi coach itu dengan Bu Listia kan juga tipe pendiam sama kayak saya. Jadi istilahnya tadi hanya waktunya hanya berapa menit kita di 8 menit Bu tadi kurang. Jadi mungkin saya perlu berlatih untuk menjadi coach. Terima kasih Bu Maryuti, demikian refleksi saya. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran ya untuk semuanya ya, bukan hanya untuk Bu Retno aja. Nah, jadi makanya kita diminta berlatih kemarin ya. Jadi bagaimana kita bertanya, bagaimana kita mengarahkan ya. Misalnya coachnya sudah menjawab, setelah menjawab tuh dikasih apa ya, tanggapan. Jadi jangan sampai kita membiarkan coach sudah berbicara terus kita mengalihkan yang lain. Jadi misalnya strateginya saya misalnya memilih kelompok rencananya ya Bu ya. Jadi jangan langsung misalnya strategi lain apakah ada Bu. Nah, jadi yang pertama tadi kayak kesannya kayak nggak dikasih tanggapan gitu. Jadi untuk yang semua juga ya. Jadi biar apa ya, kita pendengar yang aktif. Jadi hal sekecil pun tetap kita dengarkan. Setelah kita dengarkan, kita susun pertanyaan. Tentunya dengan apa ya? Karena yang diasah juga kita juga dengan mendengar kita juga belajar. Oh, setelah ada misalnya ada prinsip itu, kalau menurut aku gimana ya? Nah, gitu. Atau misalnya langkah-langkahnya, strateginya, ataupun bagaimana menerapkannya itu, atau misalnya dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu apa ya, mengembangkan menjadi suatu pertanyaan selanjutnya dengan adanya pernyataan yang sudah disampaikan oleh Koci. Baik, lanjut Pak Agung. Silakan Pak Agung. Iya, terima kasih Bu. Di sini refleksi saya tentang ketika saya menjadi coach itu saya dan Pak Yuda itu tadi sudah berjalan dengan lancar Bu, alhamdulillah. Di sini dari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Yuda dan saya itu pun juga kita sesuaikan seperti yang Bu Maryuti aturkan tadi. Jadi kita memberi tanggapan sedikit dan kita langsung setelah itu kita memberikan pertanyaan yang akan dilakukan setelah itu apa gitu loh. Jadi kita menyimpulkan dari cerita dari Pak Yuda dulu tadi. Saya menyimpulkan dulu dan langsung saya langkah-langkahnya seperti apa. Kita teruskan ke pertanyaan yang lain seperti itu. Jadi alhamdulillah tadi sudah berjalan lancar Bu. Pak Yuda juga sudah berkolaborasi dengan baik. Saya insya Allah juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Pak Yuda bisa bercerita panjang lebar. Pak Yuda pun juga begitu Bu, bisa memberikan pertanyaan sehingga saya juga bisa bercerita banyak sampai Bu, waktu itu mungkin karena kalau keterbatasan waktu itu mungkin iya Bu ya. Soalnya kita kayak mengajukan pertanyaan serasa masih banyak permasalahan yang ada gitu loh. Itu saja Bu. Matur nuwun. Terima kasih Pak Agung. Mudah-mudahan itu menjadi apa ya, bekal untuk menjadi coach di lain kesempatan ya. Selanjutnya Bu Ani, silakan Bu Ani. Terima kasih Bu Maryuti. Alhamdulillah hari ini adalah praktek coaching ya. Sebagai coach, walau kemarin itu masih sempat kekurangan saya bahwa saya kadang-kadang diasosiasi dan asumsi itu ya. Tadi sudah saya ingat itu kekurangan saya itu di situ sehingga saya kendalikan gitu. Terima kasih kemarin masukannya teman-teman, walaupun mungkin kalau nggak sadar kalau ngomong itu kan di bawah sadar ya Bu Maryuti, jadinya ngobrol
nggak sadar yang diomongkan. Terus saya juga mohon maaf ke teman-teman jika tadi membuat konsentrasinya hilang, karena saya juga bingung tadi, tahu-tahu keluar gitu ya. Sinyalnya juga koneksinya sangat kurang baik karena memang lagi hujan dan mendung ya. Sehingga tapi alhamdulillah untuk awal yang baik, semoga nggih Bu Mariyuti, hari ini adalah awal yang baik, sehingga nanti saya yakin semakin tinggi terbang kita sebagai coach nanti akan mengalir dengan sendirinya. Mungkin seperti itu Bu Mariyuti. Oke, makasih Mbak Bu Ani, Bu Diah. Bu Diah tadi sudah belum sih? Belum ya? Bu Diah belum. Silakan Bu. Belum, iya. Terima kasih Bu Mariyuti atas waktunya. Refleksi saya hari ini yang pertama yaitu saya ini tidak fokus, Bu. Pertama itu sudah saya tidak fokus. Jadi hilang semua pertanyaan yang mau saya sampaikan, apa nanti yang akan saya ini kan sudah punya rambu-rambu kan. Tiba-tiba waktu yang pertama hilang sinyal. Saya keluar, Bu Aniknya ada. Bu Anik, saya masuk, Bu Aniknya keluar. Nah itu sudah menghilangkan konsentrasi saya, Bu, hilang-hilangan. Terus kemudian waktu saya menanyakan yang pertama tadi kan saya sempat merekam 2 kali, soalnya yang pertama tadi menurut saya kurang mengajukan pertanyaan, itu banyak yang terloncat gitu. Jadi tidak beruntun, ini harusnya kemana seperti itu. Ya karena mungkin belum fokus itu tadi ya, untuk memang betul-betul kesadaran penuh itu di sini dibutuhkan, dan mendengarkan dengan baik itu sangat dibutuhkan, seperti itu. Kemudian untuk refleksi saya sebagai coach, ya saya berterima kasih juga sama Bu Ani, karena dengan berbincang tadi saya menemukan apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, Bu Mariyuti. Terima kasih. Oke ya, mudah-mudahan pengalaman nanti tambah ini ya Bu, mantap nanti dalam proses coaching di lain kesempatan. Silakan Bu Hayu. Nanti sambung Pak Indra ya Pak. Ya, terima kasih Bu Mariyuti. Saya merasa hari ini saya lebih buruk dari kemarin pas latihan. Tadi saya sama Bu Retno itu jadi asosiasi juga, terus nggak menanggapi gitu. Saya merasa malah lebih buruk kalau masalah jadi coachnya. Mungkin underdog juga direkam terus nanti dinilai gitu ya, mungkin efek itu. Cuma saya merasa yang meningkat itu fokusnya hari ini. Alhamdulillah saya merasa meningkat. Kemarin saya gagal fokus karena suami saya kemarin ngajak bicara. Yang hari ini alhamdulillah saya diganggu lebih banyak lagi. Anak saya mondar-mandir tadi main bola, saya tetap alhamdulillah masih stay. Terus jajan saya di belakang tuh dicokoti kucing saya, digigiti kucing, mau saya jual besok. Saya tetap jangan lihat kucing, saya harus tetap jadi coach. Saya berhasil untuk fokus hari ini. Ya, itu saja Bu Mariyuti. Oh iya. Ya, jadi lagi berlatih coaching, kucingnya mengganggu. Mudah-mudahan di lain waktu bisa agak dikondisikan ya Bu Ayu ya, daripada enggak ini ya. Atau mungkin di ruangan yang lebih steril. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pengalaman ya. Nah, silakan Pak Indra. Nggih Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Memang fokus di dalam kegiatan ini sangat diperlukan untuk hadir penuh atau present. Jadi pengalaman tadi menjadi coach itu awalnya saya sudah fokus sama Pak Wanda karena saya menjadi coach duluan, kemudian akhirnya buyar konsentrasi akibat ada suara-suara yang bocor sehingga sampai 2 atau 3 kali saya mengulangi recordnya dari suara Bu Mariyuti tadi. Saya kaget, waduh Pak Wanda masuk lagi suaranya Bu Mariyuti. Jadi tapi saya merasa hari ini menjadi coach dan coachingnya saya merasa lebih baik
Dan terima kasih saya sampaikan kepada Pak Wanda sudah menjadi coach yang baik sehingga saya bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih banyak lagi. Matur nuwun Bu. Ya. Terima kasih banyak ya atas kegiatan sore hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan Ibu Binti sama Ibu Win? Kalau ada, monggo. Kalau masih stay di sini. Dari saya cukup Bu, pas. Oh boleh. Terima Oh kasih nggih. kepada teman-teman. Oh ya. Bu Win sehat? Lagi sakit Bu, hari ini tidak masuk. Oh ya Allah. Mudah-mudahan Bu Win cepat sehat. Ya Bu Win istirahat dulu Bu Win. Terima Kalau kasih. sakit tadi izin nggak apa-apa, nggak usah stay nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Win. Monggo mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Bu Bit, apakah ada mau disampaikan? Mungkin beliau udah izin ya. Baiklah Bapak Ibu semua, karena waktu sudah lewat 22 menit. Jadi marilah kita tutup kegiatan kolaborasi yang sesi kedua ini. Mudah-mudahan memberikan pengalaman untuk kita semua ya. Semua pasti apa ya, ada hikmahnya. Mungkin kesalahan saya, mungkin semuanya itu mungkin kesalahan Bapak Ibu, mungkin apa ya, yang intinya itu hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, itu kan menjadi suatu pengalaman yang terbaik untuk kita semua. Nah, baiklah, kita tutup kegiatan ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan diunggah, kalau mau silakan dipotong, silakan dipotong. Mudah-mudahan yang diunggah yang terbaik. Yuk, saya Bu. Ya, silakan Pak Wanda. Iya Bu. Ini saya tadi merekod, terus hasilnya di mana itu saya kok belum paham gitu. Mohon petunjuknya Bu. Oh, nanti muncul di Google Drive Pak. Oh begitu. Apa kalau nggak di Gmail, di Google Drive. Itu Bu Nggih. Hasil unduhannya Bu Nggih. Ya, ini linknya. Apa kan dari linknya. nanti kan ada ya, dari Google Drive ada. Nanti baru diambil, download lah, baru dimasukkan ke YouTube, diolah ya, diolah. Kalau udah bagus, baru entah dikasih sampul dan lain sebagainya, baru di YouTube ya, baru jadi cek di Google Drive masing-masing. Allah ada. Bu, matur nuwun. Silakan berfoto kalau mau. Udah mau maghrib. Udah maghrib situ ya. Belum Ibu, 5:30 biasanya kalau di sini. Dipoto dulu monggo teman-teman. Senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke. Cukup satu apa lagi? Lagi nggih, 1 senyum yang manis. 2, 3. Oke. Sudah cukup. Terima kasih Pak Wanda. Oke, sami-sami Bu. Selamat beristirahat ya. Oh iya, elaborasinya kalau nggak salah tanggal 1 Oktober ya Bapak Ibu ya. Nanti ini menyusul. Ini yang tugas yang mendekati ini 2 mingguan Ibu. Ya, 2 minggu. Iya Ibu. Oke. 2 mingguan. Terima kasih Bu Maryuti, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Bu Maryuti. Bu Retno, saya sampaikan Bu Retno. Izin Ibu mau tanya.
Nggih. Terima kasih Ibu. Untuk yang demonstrasi konseptual itu kan melibatkan 3 CGP Ibu. Itu apakah CGP dari teman satu kelas atau mungkin bisa boleh luar dari kelas? Apa ditentukan oleh Ibu Mariuti Kalau bisa kelas yang ini ya, demonstrasi? kelas ini. Kalau bisa. Jadi kita Pakai memilih ya, Oh iya. Jimit seperti ini aja. Kalau bisa, biasanya offline ya. Misalnya berdekatan. Tapi seandainya tidak memungkinkan, misalnya lain baru sama Kediri ya, tapi mungkin beda daerah, pakai online nggak apa-apa. Pakai Jimit seperti ini nggak apa-apa. Mau pakai ketemu langsung itu lebih bagus. Jadi nanti di grup aja ya, ini ya, misalnya pembagian kelompoknya. Oh iya, siap Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat Iya, sore. ini mau yang kan udah ada Bu Lis, Bu Ratna sama Bu Hayu mau di rolling nggak? Kalau kebetulan udah 3 ya. Kan 3-3 nanti kan, pas 3-3. Mau di rolling apa tidak? Kalau di rolling boleh. Kalau biar ada variasi ya. Mungkin Bu Ratna yang merasa pendiam, Bu Lis merasa pendiam, padahal enggak juga sebenarnya. Ya, tapi nanti bisa di rolling dengan teman-teman. Iya Bu, siap Bu. Terima kasih. Bu, terima kasih. Terima kasih teman-teman, Ibu Mariuti, Bu Win, Ibu Binti. Mohon izin Ibu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mendengar karena hujan, nggak dengar. Assalamualaikum, monggo Bapak Ibu. Monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Mariuti, mohon izin teman-teman. Bersuun. Bu, mau tanya Bu, apa namanya? Tadi waktu merekam itu videonya itu